Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Perlahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuh, keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari pendapatan kami sebelumnya. Tetua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi banyak bicara dalam menghadapi keuntungan sebesar itu. Kerutan di wajahnya yang tua itu seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhan tersenyum dan mengangguk. Memalingkan kepalanya untuk menghadap Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menegur, "Kamu bajingan kecil, kamu selalu menghilang ketika sesepuh yang terhormat ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa kurang aktif dan tetap tinggal di rumah?" Petik 2. Dimarahi dengan tidak benar, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya, "Jika aku tidak bergerak, dari mana kamu akan mendapatkan obat penyembuh?" "Ai, tetua yang terhormat itu terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh banyak hal darinya. Jika kita terlalu rakus, saya khawatir hal itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan." Xiao Zhan bergumam sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Iya." Ketiga tetua dengan cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhan. Seandainya Xiao Zhan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi untung yang begitu besar, lumayan. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia dapat membantu klan Xiao untuk sementara waktu secara materi, kesuksesan utama klan bergantung pada kemampuan pemimpin. Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna untuk berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiao Zhan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Juga terlihat, aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhan mengosongkan teh di cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. "Untuk alasan apa? Bukankah Premier Auction House selalu mengambil posisi netral?" Ya Fei tersenyum tanpa menjawab. Dengan mengatupkan giginya, Xiao Zhan bertanya dengan lembut, "Berapa harga yang kamu harapkan dari kami untuk membayar ini?" "Tidak ada." Ya Fei terus tersenyum saat dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhan memperhatikan Ya Fei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka menyakiti klan GLI tanpa bayaran. Menyentuh dagunya, Xiao Zhan tiba-tiba bergerak. Dengan berbisik, dia membunyikannya, "Apakah ini yang dilakukan sesepuh terhormat itu?" Menjilat bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab sambil menyeringai, "Tetua yang terhormat telah membayar hadiah kami. Jadi tidak perlu bagi pemimpin klan Xiao untuk khawatir bahwa kami akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kami bertarung satu sama lain." Petik 2. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirimkan getaran samar ke seluruh klan. Berangsur-angsur menahan tawanya, Xiao Zhan tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tiga tetua menutup mulut mereka karena tidak berdaya. Sambil tersenyum malu, Xiao Zhan memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan pegangan dan memarahi, "Bajingan kecil, kenapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Ya Fei Xiao." Petik 2. Kurung tutup. Memutar matanya tanpa daya, Xiao Yan mengulurkan tangan ke meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Ya Fei dengan kedua tangan. Sambil tersenyum lembut pada Xiao Yan, Ya Fei menerima secangkir teh dari Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah.
Sepasang mata indah terfokus pada sepasang tangan cantik Xiaoyan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Ya Fei, tatapan Xiaoyan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, dia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di hadapannya. Ditatap secara terbuka, hati Ya Fei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiaoyan rileks dan mengusap hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke kursinya sambil mengerutkan kening seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah ngobrol santai dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, Ya Fei memutuskan untuk pergi. Di sampingnya, Xiaoyan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai pembawa acara dan mengantar Ya Fei keluar di bawah tatapan setuju dari Xiao Zhan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiaoyan tidak menunjukkan niat untuk pulang. Dengan tangan di belakang kepala dan matanya menyipit, dia mengikuti Ya Fei dari dekat. Tidak ada yang tahu apa yang dia renungkan. Berjalan di samping Xiaoyan, Ya Fei menjadi sedikit cemas. Kepalan tangannya sudah berlumuran keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat bagus dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan dari alkemis berjubah hitam misterius terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulit putih dan vitalitas tampak seperti seorang pria muda dan terlebih lagi, di sisi yang adil ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiaoyan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan memikirkan kembali mengapa klan Xiao berada dalam anugerah yang baik dari sang alkemis, kunci teka-teki itu sepertinya akan meledak. Menggigit bibir merahnya, Ya Fei diam-diam mengukur pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pemuda, dengan pakaian hitam yang murah, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkup kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seperti seorang pria muda, sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pria muda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun dengan hati-hati mengukur Xiaoyan, Ya Fei masih sulit percaya bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Sudah cukup terlihat. Sama seperti Ya Fei tidak bisa menahan senyum pahit, pemuda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Memperlambat langkah kakinya, Ya Fei menghela nafas, "Kamu, haruskah aku memanggilmu sebagai penatua yang terhormat atau Xiaoyan Didi?" Didi sama dengan adik laki-laki. Xiaoyan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke satu sudut. "Masuk." Ya Fei mengikuti tatapannya dan berjalan. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang ditunjukkan Xiaoyan adalah tempat pertemuan kekasih kota Wutang yang terkenal. Setelah ragu-ragu sebentar, Ya Fei awalnya ingin dengan lemah menyarankan untuk mengubah tempat tersebut. Namun, Xiaoyan sudah sombong dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Dihadapkan dengan sikap sombong Xiaoyan yang merupakan kebalikan dari sikap hormatnya di Xiao Clan, Ya Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan kepribadian ini terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Ya Fei duduk berhadapan dengan Xiaoyan. Sepasang mata panjang sipit yang indah berbinar, mengukur pria muda di depannya. "Apakah kamu mengenali saya?" Xiaoyan samar-samar bertanya sambil mengulurkan tangan untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Ya Fei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria yang tidak jauh darinya melebarkan matanya. Menjilat bibirnya, dia tertawa getir, "Aku sebenarnya berharap tebakanku salah." Mendengar kata-kata itu, mata Xiaoyan menyipit dan giginya dengan kejam menggigit daun pahit itu. "Kamu tidak berniat membunuhku, kan?" Melihat sikap Xiaoyan, Ya Fei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat melintas di matanya.
Aku berniat berbuat lebih banyak dan kemudian membuang jenazahmu, kata Xiao Yan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Ye Fei memerah, matanya yang centil menatapnya dan memarahi, di mana anak ini belajar mengambil hal-hal buruk seperti itu. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan meregangkan tubuh dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak perlu lagi bertele-tele. Pria berjubah hitam yang telah berbisnis denganmu memang aku. Tapi yang membuat obat itu orang yang berbeda, kan? Ye Fei tertawa saat tatapannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiao Yan adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti Qi Gathering Pill. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata sambil melirik Ye Fei, yang sudah menebak dengan benar sebagian besar kebenaran. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Ye Fei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiao Yan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus tahu alasan aku datang untuk menemukanmu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitas saya. Ini akan menguntungkan semua orang. Petik 2. Menjilat bibirnya, Xiao Yan melirik keindahan cantik di depannya, secara alami, jangan perlakukan ini sebagai sesuatu yang bisa mengancamku. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih dari yang akan Anda peroleh. Petik 2. Apakah saya terlihat seperti wanita besar dan tidak berotak? Ye Fei dengan polos membuka tangannya. Xiao Yan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Mereka memang sangat besar. Adapun apakah Anda memiliki otak, itu akan tergantung pada perilaku Anda mulai sekarang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Diuntungkan oleh seorang pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya, Ye Fei menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas ganda dikesampingkan, hanya dengan penampilan tampannya saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk siapapun. Bagaimana dengan kolaborasi kita? Ye Fei dengan cemas menatap Xiao Yan. Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Anda akan terus menolak memberikan klan Jia Lai bahan obat apapun dan saya akan membayar Anda dengan 5 Qi Gathering Pills. Xiao Yan mengangkat bahunya. Suaranya yang acuh tak acuh memungkinkan Ye Fei menghela nafas lega. Haha, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Ye Fei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan malas menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menjabat tangan dedikasinya. Bertentangan dengan harapan Ye Fei, hanya kontak singkat yang dibuat. Melihat pria muda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Ye Fei menghela nafas tak terkendali, itu benar-benar membuat seseorang curiga apakah kamu benar-benar baru 17 tahun. Aku baru menyadari sekarang bahwa kamu telah menuntunku dengan hidung. Petik 2. Mengabaikan topik seperti itu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan, dia berkata, ketika kita bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah. Mengangguk sambil tersenyum, Ye Fei dengan lembut berkata, jika kamu punya waktu, bisakah kamu mengundang alkemis di belakangmu ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut. Petik 2. Memperlambat langkahnya, Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan samar-samar menjawab, kami akan mempertimbangkannya saat kami punya waktu. Setelah berbalik dan melambai sekali lagi, Xiao Yan pergi dengan tegas. Menyaksikan sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Ye Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan suara rendah, dia berkata, benar-benar setan kecil. Aku tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan membatalkan pertunangannya dengannya. Di masa depan,
Aku takut Nalan Su akan muntah darah sebagai penyesalan. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.